Hai. Gimana kabarnya kalian yang di rumah? Pasti baik-baik aja dong. Baik dong, Kakak. Nah, adik-adik kita kedatangan koko baru lagi loh. Yeay. Namanya Kok siapa? Hai kids, kenalin nama aku Sam. Halo. Nah, panggilnya Koko Sam ya. Ganteng nggak? Gimana? Thank you. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita ingin berdoa. Koko Sam yang pimpin doa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur terima kasih kalau pagi ini Bapak masih kasih kami kesempatan untuk beribadah. Biarlah Bapak yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau puji Tuhan nih bareng-bareng. Ayo adik-adik pada berdiri. Yuk. Kita bakar semangat bareng-bareng. Yeay. Adik-adik udah pada semangat kan puji-pujiannya? Nah saatnya kita dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik kita ambil sikap berdoanya, kita doa firman Tuhan ya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami dapat lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar ya adik-adik? Sama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Selamat bertemu kembali adik-adik bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Nah hari ini Ibu Heni akan menyampaikan firman Tuhan tentang kelahiran Raja Damai. Adik-adik, kita sudah memasuki minggu pertama bulan Desember. Sebentar lagi, 3 minggu lagi kita akan sampai kepada hari Natal. Nah, adik-adik, apa yang sudah dipersiapkan menyambut hari Natal kelahiran Tuhan Yesus kita? Yuk, sekarang kita mau baca dulu Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kelahiran Raja Damai. Sudah siap ya? Kita baca sama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap
dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin, adik-adik. Ya, pembacaan firman Tuhan ini mengenai nubuatan Nabi Yesaya. Apa sih nubuatan? Adik-adik tahu nggak nubuatan itu apa? Nubuatan itu adalah pesan dari Allah yang disampaikan melalui seseorang, biasanya nabi ya, melalui nabi, umumnya tentang kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi Tuhan tuh berpesan atau memberi tahu sesuatu lewat seorang nabi ya. Tadi Nabi Yesaya bahwa nanti di masa mendatang akan ada kelahiran Raja Damai. Siapa itu Raja Damai? Adik-adik udah pasti tahu ya. Iya, Raja Damai adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Tuhan berpesan melalui Nabi Yesaya untuk bernubuat di masa pemerintahan Raja Ahaz? Waktu itu ketika nubuatan ini disampaikan, bangsa Israel berada di dalam masa pemerintahan Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu seorang yang jahat di mata Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena dia tidak menyembah kepada Tuhan, namun justru dia malah menyembah berhala-berhala. Dia mengajak orang-orang beribadah menyembah berhala. Maka hal itu dianggap jahat di mata Tuhan. Amin. Ya, tentu saja ya, kita tahu kan Allah sangat tidak suka kalau kita menyembah kepada berhala. Allah maunya kita menyembah hanya kepada Dia, Tuhan Allah kita. Pada masa itu Nabi Yesaya dengan berani menyampaikan apa yang Tuhan pesankan, yaitu supaya berbalik menyembah kepada Tuhan. Karena kalau kita menyembah kepada berhala-berhala, Tuhan tidak akan memberikan kemenangan. Justru kita harus menyembah kepada Tuhan, baru Tuhan memberi pertolongan. Amin, adik-adik. Dan karena pada masa itu berada dalam masa yang sulit, sehingga Nabi Yesaya bernubuat bahwa bangsa ini yang sedang dalam keadaan yang suram, ya, dikatakan di dalam kitab Yesaya tadi ya, sedang keadaan yang suram, akan ada terang yang besar. Apa itu terang yang besar? Yaitu kelahiran juru selamat. Itu adalah terang yang besar yang akan menyinari dan memberi pengharapan bagi orang-orang pada masa itu. Demikian juga raja yang dikatakan akan lahir itu adalah seorang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Senang nggak kita punya Raja damai, adik-adik? Makanya tadi Bu Hendy tanya, apa sih yang adik-adik ingat tentang peristiwa Natal? Apa? Makan-makan? Ih, bukan itu. Apalagi? Hadiah? Oh, bukan juga. Kita bukan mengingat akan makan-makan atau hadiah atau pesta-pesta, tetapi kita mengingat hari Natal itu ada berita sukacita. Berita apa sukacitanya? Berita kelahiran Raja Damai. Kita bersyukur adik-adik, sekarang kita sudah menerima Tuhan Yesus. Sekarang kita lahir di zaman anugerah Tuhan Yesus, di mana ada damai sejahtera yang disediakan. Oleh karena ada Raja Damai, kita bisa memuliakan nama Tuhan, ya. Kita bisa merasa sukacita, ada damai di dalam hidup kita tenang, dan kita juga tahu bahwa kita sudah dipindahkan dari keadaan gelap
menjadi terang. Kemudian lewat Yesus Kristus kita juga menerima keselamatan, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita beroleh hidup yang kekal oleh karena anugerah Tuhan. Demikian adik-adik. Jadi ingat ya, bulan Desember ini kita persiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Raja Damai. Yang kita ikat apa? Pesan bahwa ada kabar sukacita bahwa Raja Damai telah lahir di bumi ini. Untuk siapa? Untuk 1-2 orang saja? Bukan. Untuk sekeluarga saja? Bukan. Tetapi untuk seluruh umat manusia. Siapa yang percaya, mereka akan beroleh keselamatan. Amin. Adik-adik, bulan ini seperti minggu lalu ya, Bu Heni pesan untuk ibadah Natal online Natal, kita akan membawa persembahan berupa karya adik-adik. Jadi adik-adik, ayo cepat dong kirimkan karya adik-adik mengenai Natal. Karyanya apa? Bisa berupa nyanyian, ya, puji-pujian, kemudian puisi. Adik-adik mau baca puisi juga boleh. Lalu apalagi? Prakarya. Adik-adik membuat prakarya, misalnya membuat prakarya pohon Natal, ya, atau hiasan Natal. Kemudian apalagi? Bisa juga adik-adik mengirimkan gambar dan diwarnai, yaitu tema tentang Natal, misalnya tentang kelahiran Tuhan Yesus dan sebagainya. Adik-adik, jangan segan-segan atau jangan malu-malu kalau nyanyi bergaya, ya, jangan nyanyinya diam saja, nyanyi, ya, puji-pujian buat Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk mama papa yang di rumah yang mendampingi adik-adik nonton ibadah online ini, ayo kasih semangat kepada anak-anaknya supaya anak-anak melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ikut berpartisipasi, ya. Kita sama-sama berbagi karya kita untuk ibadah online ini. Lewat ibadah online tema Natal nanti, tentu kita akan merasakan suasana yang berbeda, karena tahun ini sekalipun kita tidak dapat ibadah offline, sekalipun Natal cuma di rumah masing-masing, tetapi kita akan mengalami sukacita Natal karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Amin adik-adik, amin papa mama. Oke, kita mau berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh dengar firman Tuhan tentang ada Raja Damai. Kami percaya lewat nubuatan Nabi Yesaya, kita semua mendengar dan mengetahui kegenapan apa yang dari nubuatan itu, bahwa Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Dan kita percaya kelahiran Tuhan Yesus membawa damai di bumi dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti biasa ya, pesan Bu Heni, jangan lupa tiap hari harus memuji Tuhan, setiap hari harus berdoa, dan jangan lupa baca Alkitab. Kemudian ajak papa mama, kakak adik, saudara-saudara yang ada dalam satu rumah, mesbah keluarga. Papa mama juga ya yang ikut mendampingi nih. Papa mama, ayo berikan teladan buat anak-anaknya, rajin mesbah keluarga, jangan sampai dipanggil-panggil oleh anaknya, tetapi papa mama ayo berinisiatif, ajak anak-anak, ajak sekeluarga mesbah keluarga, supaya kita mendatangkan hadirat Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Demikian pertemuan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Heni dari Yesaya 19, 1-6. Kita percaya kehadiran Allah melalui Yesus Kristus sebagai Raja Damai bagi seluruh umat manusia. Jadi ketika kita mengakui
dalam mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, dan Yesus akan merajai kehidupan kita. Yesus akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan asal kita yakin dan percaya mengikuti segala perintah-perintahnya. Jadi buat adik-adik semua, ya berharaplah kepada Tuhan, kepada Yesus utuhnya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik adik-adik semua, tadi Kak Victor sudah sampaikan bahwa kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Ya, sekarang Kak Victor ada oleh-oleh untuk kamu semua. Kak Victor ajak untuk buka Alkitab dari Lukas 19 ayat 36. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja, dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya, demikianlah firman Tuhan yang Kakak Victor sampaikan untuk kita semua. Semoga adik-adik semua selalu sehat, selalu bersyukur, selalu berdoa dan memuliakan Tuhan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Baik adik-adik semua, karena kita sudah sampai di ujung waktu nih, sebenarnya kita mau bersama lagi di ibadah pagi ini. Jadi kita harus berpisah-pisah ya. Bukan berpisah kan, kamu mau di rumah. Jadi sekarang Kakak Victor ajak kita untuk doa penutup ibadah kita. Nah, semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga atas hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul melalui online untuk beribadah bersama. Dan semoga Engkau berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu kami. Semoga kami mampu melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nggak usah nambahkan yang ke wajahku ya. Dadanya. Oh, teksnya aja nanti muncul ya. Iya, tapi dadanya itu ulangi aja, ulangi ya. ya udah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Oke, see you next time. Bye-bye.